Shalom, selamat datang di Devotion Gereja ICC Bandung. Selamat pagi semuanya. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat terpelihara sempurna di dalam kasih Kristus. Pagi ini saya mau membagikan sebuah cerita yang sudah kita kenal dari sejak lama, yaitu cerita tentang Yunus. Adapun devotion kali ini berjudul tentang panggilan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa Yunus menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan bahwa perbuatan kota Niniwe sudah sangat jahat. Tapi Yunus tidak pergi ke Niniwe dan dia pergi ke Tarsis. Dan seperti kita tahu, pada akhirnya kapal yang membawa Yunus ke Tarsis diterpa oleh badai yang sangat besar, sehingga Yunus dibuang ke laut dan akhirnya dia ditelan oleh ikan yang besar. Namun puji Tuhan, Yunus berbalik pada Tuhan. Dia menerima kembali panggilan yang kedua untuk pergi ke Niniwe, dan Yunus mengikuti panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dan luar biasa bahwa kota Niniwe bertobat, berbalik pada Tuhan. Yunus ini nabi yang luar biasa. Dia dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa di luar Israel. Mari kita simak cerita tentang Yunus ini. Kita lihat di ayat Alkitab Yunus 1 ayat 1-3. Izinkan saya membacanya untuk saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berseluruhlah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang angkat berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Poin yang pertama yang mau saya bagikan adalah bahwa sama seperti Yunus, bahwa setiap orang itu mempunyai panggilan Tuhan. Yunus dipanggil sebagai seorang nabi untuk memberitakan kabar pertobatan kepada kota Niniwe. Kita lihat lagi bagaimana dengan tokoh-tokoh lain di Alkitab. Mari kita lihat di Mazmur 139 ayat 13-14. Daud berkata bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan mengenal Daud dari sejak dalam kandungannya. Jadi Daud itu Tuhan sudah mengenal sejak dari dalam kandungan ibunya Daud. Dan kita lihat lagi di Mazmur 139 ayat 14-16. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat dalam bukumu. Hari-harinya pun sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Tuhan sudah punya rencana pada Daud sejak dari dalam kandungan ibunya Daud. Dan hari-harinya Daud pun sudah Tuhan tuliskan sejak dalam kandungan ibunya. Bagaimana dengan tokoh yang lain? Kita mau lihat tokoh yang lain, yaitu Yeremia. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tentang Yeremia, Tuhan lebih luar biasa lagi. Bahkan sebelum Yeremia ada dalam rahim ibunya, Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bahkan tentang Yesus pun, Alkitab sudah menuliskan bahwa Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Dan ini ada tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara-saudara, bahwa setiap orang dari kita, siapapun kita, kejadian kita, kelahiran kita tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi sungguh Allah punya rencana yang dahsyat
buat setiap kita. Allah punya panggilan yang spesifik buat masing-masing setiap orang. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya panggilan yang istimewa buat setiap orang. Mari kita lanjut ke cerita Yunus. Yunus 1 ayat 4-5. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal-kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saya akan garis bawahi kalimat terakhir, saya bacakan sekali lagi. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Poin yang kedua, mengingkari panggilan Tuhan membuat kita menjauh dari hadapan Tuhan. Yunus tertidur dengan nyenyak ketika di luar badai sangat besar terjadi. Yunus menjadi tidak peka terhadap keadaan sekitar karena dia jauh daripada Tuhan. Lalu lanjut ke cerita Yunus 2 ayat 7-9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kejadian ini terjadi pada Yunus, bahwa ketika Yunus lari dari Tuhan, dan pada akhirnya dia dilempar ke dalam laut yang terombang-ambing oleh ombak, lalu akhirnya dia ditelan oleh ikan yang besar. Saya berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi buat setiap kita atau setiap saudara yang mendengarkan devotion pada hari ini. Bahwa lari dari panggilan Tuhan menyebabkan hidup kita menjadi terombang-ambing, atau seolah-olah kita serasa sendiri seperti Yunus mengalami kegelapan di dalam perut ikan besar itu. Tetapi puji Tuhan bahwa Yunus itu tidak tinggal diam begitu saja dan di dalam perut ikan itu, tapi dia berpaling pada satu-satunya harapan, yaitu Allah itu sendiri. Poin ketiga yang penting dari Yunus ini adalah bahwa dia berpaling kepada Tuhan. Yunus letih lesu dan berdoa kepada Tuhan. Dan tentu saja bahwa Tuhan itu sangat baik dan dia selalu menerima anak-anaknya yang berpaling kepada dia. Lalu lanjut lagi cerita Yunus di pasal ketiga ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Di sini kita melihat bahwa pada panggilan yang kedua, Yunus meresponi panggilan Tuhan. Dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan kejahatan kota Niniwe dan membuat orang di kota Niniwe untuk bertobat. Allah memanggil Yunus untuk kedua kalinya. Mungkin dari kita ada yang baru pertama kali menerima panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan yang pertama untuk melayani Dia, untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin ada yang sama dengan Yunus, bahwa hari ini panggilan Tuhan adalah panggilan Tuhan yang kedua, supaya engkau mau melayani Dia dan hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Atau yang ketiga, atau seterusnya. Ini berbeda-beda kondisinya dari setiap orang. Tapi ketahui satu yang pasti, bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk setiap orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa di kisah Yunus ini, bahwa orang Niniwe bertobat ketika Yunus memberitakan tentang bahwa kejahatan mereka sudah besar dan mereka harus berbalik pada Tuhan. Yunus 3 ayat 5 berbicara, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Orang Niniwe bertobat, dan jumlahnya tidak main-main, 120.000. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini saya lihat bahwa ini adalah satu cerita pertobatan yang luar biasa, bagaimana satu kota bisa dimenangkan oleh seorang yang namanya Yunus. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ada pekerjaan besar yang luar biasa ketika Tuhan menyertai orang yang meresponi panggilan Tuhan. Mungkin kau dipakai untuk menjadi berkat buat keluargamu, atau satu klikmu, atau mungkin lingkup yang lebih besar di gerejamu, di tempat usahamu, di tempat pekerjaanmu, atau bahkan Tuhan pakai engkau di kota di mana engkau tinggal. Sama seperti Yunus, dia dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan satu kota. Orang Niniwe bertobat kepada Tuhan. Satu ayat terakhir buat devotion pada hari ini, saya ambil dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes bilang bahwa ketika anak-anaknya hidup dalam kebenaran, sukacita yang sangat besar ada dalam hati Yohanes. Ini bisa berbicara tentang anak secara lahiriah, anak kita ketika mereka sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan, ketika mereka hidup dalam kebenaran, ada sukacita yang besar dalam hati orang tua. Ini bisa bicara juga tentang anak-anak rohani. Bagaimana ketika anak-anak rohani kita hidup dalam kebenaran, meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan hidupnya berbuah menjadi berkat buat banyak orang, ada sukacita buat bapak-bapak rohani. Begitu juga kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya sebagai anak, ketika hidup saya benar, meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup saya, ada sukacita yang besar di hati orang tua saya ketika melihat anak-anaknya hidup benar dan meresponi setiap panggilan Tuhan. Atau ketika saya dalam posisi sebagai orang tua, saya membimbing anak saya, ikut sekolah minggu, diajari firman Tuhan, dan melihat mereka bertumbuh, meresponi setiap panggilan Tuhan, bisa melayani Tuhan, itu ada sukacita yang besar yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Mari saudara, ICC ini satu wadah, satu komunitas, satu keluarga. Dan di sini banyak departemen yang bisa saudara masuki untuk meresponi setiap panggilan Tuhan. Ada iPraise, kalau saudara punya talenta dalam musik dan bernyanyi. Ada iCare, ada iCanServe, ada iDance, iMove, Sound, Multimedia, iKids, Infodex, dan lain-lainnya. Semua itu bisa menjadi sarana buat kita semua untuk meresponi setiap panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Mari bawa hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk semuanya boleh meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena ini ada sukacita yang besar buat orang tua kita, buat para orang tua, ketika setiap orang meresponi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk devotion pada hari ini. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat devotion yang sederhana pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami berharap buat setiap yang mendengar boleh meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Buat anak-anak kami juga boleh meresponi setiap panggilan Tuhan dan hidup dalam panggilan Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap yang mendengar. Biar sungguh semua firman yang sudah dibagikan boleh diresponi dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Devotion kali ini sudah selesai. Sampai berjumpa untuk devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.